Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Yes, temanya adalah yang menunggu kabar dari kamu. Cie, emang ada yang nungguin kamu? Ya udahlah ya, pokoknya kita pede aja dulu lah ya. Siapa tahu emang ada yang nungguin. Ya kali-kali aja ya, positif aja dulu. Oke, karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Aku udah shuffle ada sekitar 6 deck mungkin ya. Ya, kayak gini lah pokoknya tampilannya. Nanti kita lihat kayak gimana isinya. Aku juga belum tahu. Yang pasti aku bakal cek energi dia sama kamu kayak gimana dan vice versa. Yes, kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti ini isinya bakalan tentang karakter, personality, ciri-ciri dia, energinya seperti apa, kamu sama dia, pokoknya seperti itu. Yes, kita langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Ke seseorang yang menunggu kabarnya kamu. Oke, energi kamu ke dia, entah dulu atau saat ini ya, kamu tuh suka fokusin dia. Kayak fokus kamu tuh ke dia terus. Dan kalau misalnya kamu feminin, kamu kadang suka ngejauh gitu dari dia. Tapi kalau kamu maskulin, kamu kadang suka kayak pengen ngejar-ngejar dia, pengen ngedapetin dia gitu. Tapi kamu ngerasa sebenarnya hubungan ini berat loh buat dijalanin. Kayak kamu suka ngejauh nih yang femininnya. Sebenarnya kamu ngerasa hubungan ini tuh ada perkembangannya, tapi entah kenapa kok lama-lama makin intensinya makin berkurang, makin jarang komunikasinya, makin kayak renggang juga hubungannya ya. Mungkin ada suatu keadaan di mana kamu ngerasa itu nggak bisa deh diubah. Misalnya kalian cinta segitiga, salah satu udah punya pasangan, kan nggak mungkin kan salah satu tuh ninggalin pasangannya. Nah, itu contohnya aja ya. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu kamu dan kamu suka inget memori-memori tentang kalian, hubungan kalian yang dulu. Dan masih ada sih dari kalian yang mungkin masih punya feeling sama dia. Mungkin kamu suka bantuin dia dulu, suka nolong dia juga. Kamu ngerasa ada hambatan di dalam hubungan ini. Kamu sering kepikiran dia sih, kayak pusing, stres pikiran kamu kalau udah menyangkut soal dia. Tuh kan ada kartunya. Ini apa ya, mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu. Dia atau kamu nih suka cuek. Bisa dua-duanya sih, kamu mungkin pernah cuek ke dia, dia juga suka cuek ke kamu. Kalau salah satunya kontak, hubungi atau kasih kabar tuh kayak cuek, entah marah, kesel, atau emang udahlah males gitu rasanya ya. Dan di sini ada cinta segitiga tuh kan, baru dibilangin tadi ya. Ada cinta segitiga, entah siapa di hubungan siapa. Cuma yang aku lihat di sini ada kayak dua feminin sih. Ada rasa di mana kamu pengen ketemu sama dia. Kamu sih banyak yang udah menutup hati sih, kayak udah males ya kayaknya sama dia ya. Kayak udah menutup diri juga. Kamu baik kalau dia baik. Kamu males ke dia kalau dia tuh ngeselin. Gitu. Dan kadang ada rasa kamu kayak pengen bantu atau nolong dia gitu. Nggak tahu kenapa tuh kayak gitu. Banyak hal yang kamu pertimbangin tentang hubungan kalian. Kamu tuh suka pengen apa ya, kayak masih suka caper-caper atau cari perhatian atau kayak nunjukin diri gitu. Biar supaya ada komunikasi di antara kalian. Gitu sih yang aku tangkep ya. Oke, next kita move energi dia ke kamu seperti apa. Di sini tuh kan ada kartunya yang menjelaskan kalau dia tuh nungguin kamu, diam-diam nungguin kamu. Cuma di sini kalau misalnya kamu ngerasa dia pasif, memang dia tuh kayak lebih ya nunggu kamu yang kabarin dia, nunggu kamu yang muncul ke dia, nunggu kamu yang mendekat ke dia, menghampiri dia. Dan maksudnya dia pasif tuh sebenarnya dia ini sih apa menenangkan diri aja gitu, nggak pengen ada ribut atau konflik di antara kalian, dan dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, makanya dia bisa cuma nunggu aja nih. Energinya tuh kayak terpuruk,
kayak nggak bisa lakuin apa-apa gitu ya, nggak bisa action. Dia pernah sepenuh hati ke kamu, totalitas, apapun dia korbankan dan dia keluarkan gitu buat kamu ya. Dia pernah berjuang juga mungkin buat kamu. Kamu tuh mungkin sebenarnya tuh kayak tujuan hidupnya, termasuk dari salah satu tujuan hidupnya atau goalsnya dia. Banyak dari mereka yang kayak udah pergi ninggalin kamu, walaupun sebenarnya mereka masih ada feeling ke kamu, perasaannya masih ada, tapi dia kayak memilih buat pergi. Mungkin keadaan yang memaksa dia buat pergi kali ya, menjauh atau ninggalin kamu. Tuh, dia masih suka galau sama perasaannya. Banyak dari mereka yang udah berubah sikapnya ke kamu, atau mungkin dia juga ngerasa kalian udah berubah hubungannya, sikapnya. Ya, ada perubahan lah di antara kalian. Tuh, dia ada rasa kadang pengen komunikasi, ada niat gitu, niat pengen komunikasi ke kamu. Itu buat kalian memang udah gak komunikasi ya. Nah, tuh kan ada lagi yang kartu yang bilang kalau dia tuh nungguin kamu, walaupun sebenarnya dia juga menutup diri dan menutup hati dari kamu. Tapi kadang ada sesekali dia tuh nunggu kayak, kamu bakal kabarin dia gak sih, bakal cari dia gak sih, gitu ya. Dia sih pasrah aja tentang hubungannya kamu, tentang hubungannya sama kamu. Pasrah, tapi pengen ada rasa terbuka ke kamu. Tapi dia juga lebih mikirin hal-hal duniawi sih saat ini ya. Dan dia ngerasa stuck hubungannya sama kamu, gitu-gitu aja. Aku lihat di sini ya, dia soal perasaan sih dia sepenuh hati sih ke kamu. Dia berusaha mengisi kekosongan, kayak berusaha ya mengisi kekosongan hidup kamu atau hati kamu gitu, supaya kamu merasa dicintai atau disayang gitu sama dia. Cie. Dan dia ngerasa beban di dalam hubungan ini, ada beban yang dia rasain, makanya dia kadang suka kayak mundur, ngejauh atau maju mundur ya. Ada rasa juga dia mau mendekat kadang ke kamu tuh, tapi ya gitu, bingung. Dia hati-hati banget ke kamu, takut ada yang salah, takut kamu tersakiti atau dia tersakiti. Ya dia sih berusaha jalanin ini aja, kayak ngikutin arusnya mungkin kalian lama-lama ngejauh, ya udah dia juga kayak gitu deh. Ada rasa kadang dia juga udah malas sama hubungan ini, kayak udahlah gitu, bye aja lah, udah gak mau peduli capek. Atau ya walaupun dia malas atau kamu yang malas, dia masih suka mantau kamu dari jauh. Iya. Oke, itu aja, kita langsung masuk ke temanya ya. Ya, menunggu kabar dari kamu. Dipastikan kamu sama dia tuh udah menjauh. Dia ngerasa ada perbedaan sih di dalam hubungan kalian sebenarnya. Kebanyakan tiba-tiba ngejauhnya, kayak ada momen tiba-tiba shocking moment ya. Mungkin pada saat baru kenal, udah ada chemistry di antara kalian. Baru kenal terus langsung deket gitu, baru deket terus kayak langsung jadian, cie. Pokoknya ini deh, ada rasa ininya, pas ada rasa energi baru gitu, new feelings yang dirasain. Ya mungkin pas baru ketemu langsung ada love at first sight mungkin ya, cinta pada pandangan pertama, kayak tertarik gitu pas baru ketemu. Memang pada saat itu ya, pertemuan kalian, dia memang pada saat itu lagi pengen mencari pasangan baru atau pengen punya hubungan yang baru sama seseorang gitu. Dia kayak lagi nunggu-nunggu juga. Ini ada lagi kartunya, mungkin dia juga nungguin kamu, kayak sabar gitu, kapan ya kamu deketin dia atau hadir lagi nih ke dalam hidupnya dia. Banyak dari mereka sebenarnya yang udah membatasi diri. Ini mereka ada yang orangnya cerdas, pintar, intelektual. Soal akademik tuh ya lumayan oke lah, pintar. Mungkin dia pernah ada keinginan atau ngebayangin gimana sih kalau hidup sama kamu selamanya gitu ya, punya hubungan yang serius. Ya sebenarnya sih dia happy aja, happy, senang bisa ada kamu di hidupnya dia. Kalau kamu punya hubungan sama seseorang atau kamu udah dealing sama seseorang, dia tuh suka kepoin hubungan kamu sama pasangan kamu atau gebetan kamu atau sama siapapun ya yang kamu deket. Dia suka cari tahu, kepo-kepo gitu, kamu deket sama siapa, kamu lagi punya hubungan sama siapa. Dia rindu, dia kangen. Dia orangnya tertutup ya, agak-agak introvert nih kayaknya.
Tapi dia pekerja keras nih, orangnya pekerja keras. Ada rasa insecure di dalam diri dia, kayak apalah aku gitu ya dibandingin kamu. Entah dia ngerasa di mananya insecure-nya. Dia suka kepoin dan stalking kamu di sosial media terutama. Iya, kamu tuh ya buat dia dunianya lah ya. Dan di sini memang kalian sedekat itu sih. Perasaannya saling memberi, saling menerima gitu, benar-benar sama-sama ngerespon. Perasaannya juga mungkin sama besarnya. Cuma di sini aku lihat di tengah-tengah kalian memang ada penghalang ya. Entah penghalangnya seseorang atau apa gitu. Tapi ya cukup bikin hubungan kalian ya gitu deh ya. Aku lihat ya dia sebenarnya ada rasa berharap ke kamu tuh. Mau dia udah punya pasangan atau belum ya, dia berharap ke kamu. Dia nungguin kamu sih. Ini banyak banget kartu yang bilang nungguin ya. Kayak pas banget gitu sama temanya. Dia kadang pengen ngelangkah nih ke depan, tapi masih suka ketahan, kayak entah masih ingat kamu, masih ingat masa lalunya sama kamu gitu. Ya masih suka galau-galau sih sebenarnya di saat dia pengen move on, di saat dia pengen healing. Ada rasa dia tuh kayak pengen udahlah moving on, tapi kayak masih ketarik energinya ke kamu gitu. Memang orangnya suka galau juga sih. Dia kayak punya beban ya di dalam hidupnya tuh. Kenapa nih? Dan aku lihat di sini mungkin kalian hubungannya karmic relationship. Makanya banyak sedihnya, banyak galaunya. Ada yang memang karmik. Ada juga dari mereka yang ngerasa mereka dapat karma dari kamu. Terutama kalau mereka memang ya pernah menyakiti kamu ya. Tuh, dia tuh kayak pengen maju, pengen menampilkan diri gitu buat komunikasi ke kamu. Pengen memulai komunikasi sebenarnya. Iya. Tuh dia juga pengen kamu yang mendekat ke dia. Yuk sini yuk, main yuk, ngedekat yuk gitu. Apalagi kalau dia orangnya egois, gengsian, yang egonya tinggi. Kan males kan dia pasti ngedeketin kamu duluan. Namanya juga gengsi kan. Ngerasa dia pernah berjuang buat kamu, tapi kayak udah nyerah gitu sekarang Maya. Pernah ada di momen kayak dia bertahan gitu buat hubungan kalian. Dia tuh orangnya kebanyakan mikir sebenarnya. Jadi kadang kelihatannya tuh pasif gitu. Sebelum dia action apa-apa tuh mikir mulu, lama banget mikirnya gitu. Dan dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh cukup complicated. Rumit banget gitu ya. Apa nih, kenapa rumit? Mungkin dia juga ngerasa kamu banyak yang deketin, banyak yang suka sama kamu. Jadi dia ngerasa kayak memperebutkan kamu dari beberapa orang gitu ya. Kayak dia banyak saingannya buat dapetin kamu. Tapi juga bisa vice versa. Mungkin dia juga yang dekat sama beberapa orang. Ya, mungkin ganteng atau cantik nih kalian ya. Ya enggak? Dia nih ada sisi-sisi trust issue. Sebenarnya dia tipe-tipe yang mungkin pernah dibohongin atau pernah dihianati. Jadi dia sebenarnya juga nggak gampang buat percaya sama seseorang, gak gampang juga buat menjatuhkan hati seseorang. Walaupun misalnya kalian sama-sama tertarik, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam sebenarnya dia nggak sepercaya itu sama seseorang. Ya adalah dia menimbulkan rasa gue harus percaya nih gitu sama seseorang. Mungkin dia suka atau cinta sama kamu, dia tuh ya berusaha pengen adanya percaya, trust. Dia ngerasa mungkin kamu ya seseorang yang layak dan pantas dia tunggu. Ya mungkin dia mikirnya kayak ya tunggu aja lah divine timingnya kapan, tunggu kapan kayak kalian ketemu, tunggu kapan kalian komunikasi. Ini pas banget ya judulnya menunggu kabar, ya menunggu kabar dari kamu. Di sini ada word waiting for. Sebenarnya kamu layak gak sih buat ditunggu sama dia gitu. Dia ada mikir-mikir kayak gitu. Dan dia cuma bisa nunggu divine timing kapan ya seandainya kamu hubungin dia, seandainya ada komunikasi lagi di antara kalian gitu. Dia cuma bisa nunggu-nunggu aja, pasif ya kan, mesti di-push gitu loh orangnya. Karena cuma kelamaan mikir, tapi actionnya mana gitu, gak ada.
Dan dia pengen mungkin kamu kasih kesempatan kedua buat dia kali ya, atau kamu kasih kesempatan buat dia. Ya, dia pengen kayak gitu, kamu kasih kesempatan. Ini seseorang yang dari masa lalu bisa ya. Romantic feeling ya, jelas dia ada perasaan ke kamu, tapi ada hasrat juga, terutama kalau dia maskulin. Dia ada hasrat ke kamu sih. Ya, feeling dan perasaannya tuh real, nyata ke kamu. Dia ngerasa mungkin ya, sebagian dari mereka ngerasa kamu tuh soulmate-nya, kayak cocok aja gitu sama kamu. Kayak kamu itu seseorang yang mungkin dia suka doain juga, dia suka afirmasi dan manifestasi. Kayak dia mikir seandainya bisa bareng-bareng sama kamu, sebenarnya kamu orang yang tepat atau enggak buat dia gitu. Atau mungkin di saat dia meminta seorang pasangan, seorang soulmate, di saat dia berdoa dan ngebayangin ya mungkin ya kamu gitu yang muncul, kamu yang hadir di dalam hidupnya dia gitu. Dan dia ngerasa cocok sih sama kamu. Banyak juga dari kalian yang mungkin berawal dari hubungan persahabatan atau pertemanan. Awalnya biasa-biasa aja gitu, friendship, tapi kok lama-lama ada rasa gitu. Ternyata baper, ya kan? Kayak gitu. Ya mungkin kalian pernah saling support ya, atau saling bantu. Bisa vice versa sih, kamu atau dia yang pernah bantu gitu. Dan dia tetap optimis tentang kamu. Dia optimis kamu mungkin ya suatu saat bakal hubungin dia one day, atau bakalan cari-cari dia. Ya pokoknya dia berusaha positive thinking aja dulu, percaya aja dulu gitu kan. Nggak tahu nih kapan gitu kan bisa terrealisasi. Dia tipe-tipe orang yang jiwanya bebas, suka kebebasan. Dia nggak suka dikekang atau diatur-atur. Tapi memang kan tadi aku bilang ada yang orangnya introvert, jadi dia kayak set batasan dari orang-orang gitu ya, punya dunianya sendiri, asik sama dunianya sendiri juga. Kayak orang-orang yang nggak suka diganggu gitu. Iya, pokoknya dia suka deh sama kebebasan, hidup yang bebas. Bukan berarti apa sih kayak free lifestyle gitu, enggak ya maksudnya. Bukan hidup bebas, bukan ya, suka kebebasan aja, bukan tipe yang suka diatur gitu. Tuh kan di sini ada passion, kayak yang tadi aku bilang, dia ada hasrat, ada gairah ke kamu, pengen deket sama kamu. Mungkin di saat dia ngeliat kamu tuh kamu seseorang yang wah menarik, wah ada seseorang kayak ada sex appeal-nya, jadi pas dia ngeliat kamu tuh kayak dia tertarik banget sama kamu, pengen ada sentuhan fisik, pengen ya gitu-gitu lah ya, pengen peluk, pengen kissing, atau pengen something like that. Dan dia ngerasa kamu tuh seksi mungkin ya. Seksi itu kan gak harus pakai baju seksi yang terbuka, enggak, ada seseorang yang memang kalau kita lihat tuh kayaknya seksi aja gitu. Iya, mungkin bisa juga dia seseorang dari masa lalu, mantan kamu bisa, atau mantan gebetan, atau kalian pernah dekat ya. Tapi bisa juga ya kamu mungkin sama dia pernah bertemu di past life relationship, di kehidupan sebelumnya. Mungkin kalian pernah dipertemukan, entah sebagai seorang kekasih atau seseorang yang punya koneksi dulunya ya. Kayak ngerasa pas ketemu mungkin ngerasa kayak udah kenal banget, deket banget, padahal mungkin kalian pernah punya koneksi di kehidupan sebelumnya. Kalau dia maskulin, dia pernah se-effort itu sama kamu, usaha. Iya, kalau misalnya feminin ya kamu suka juga sih sama dia, seneng gitu ya, kayak nerima aja diperhatiin sama dia. Ya menunggu kabar dari kamu. Ada juga yang orang baru terus dia ngerasa punya feeling ke kamu. Orang baru terus dia punya perasaan ke kamu nih. Kamu tahu sebenarnya dia punya perasaan, kamu tahu dia berharap sama kamu. Tapi mungkin kalian udah nggak komunikasi atau udah jarang interaksinya. Tapi dia tuh nungguin kamu gitu loh, kayak berharap aja gitu ke kamu. Tapi aku ngerasanya kamu tahu dia punya feeling, tapi kamu nggak merespon yang gimana gitu, kayak biasa-biasa aja. Nggak tahu nih alasannya apa. Tapi kebanyakan kalian masih mempertimbangkan sih soal new love ini. Kalau misalnya kalian PDKT ya.
Terus very soon mungkin segera, entah dia bakal cari kamu atau dia bakalan tahu nih apa yang bakal dia lakuin ke kamu. Bakalan ada yang datang sih, mungkin sebentar lagi, entah dia yang cari kamu atau dia yang kayak hubungin kamu. Diafirmasi dan dimanifestasi aja sih kalau memang dia seseorang yang lagi kamu harapkan ya. Nah, sebenarnya di sini entah dia orang masa lalu atau orang baru, dia tuh pengen adanya komitmen yang lebih serius gitu, pengen adanya sebuah komitmen, ya anggaplah engagement gitu lah ya. Tapi itu buat yang memang udah punya hubungan serius. Tapi kalau misalnya baru PDKT, anggap dia pengen punya hubungan in relationship sama kamu, komitmen yang pengen memiliki kamu lah gitu ya. Yang menunggu kabar dari kamu. Ya di tengah-tengah kalian ini sebenarnya kayak yang tadi sih kartunya. Di tengah-tengah kalian ini sebenarnya ya ada penghalang gitu loh. Itu yang bikin kalian kayak ada batasan, jadi kayak ngejauh. Tapi kalian sebenarnya sama-sama pengen tahu, masih sama-sama saling fokusin juga ada. Dia tertarik, dia cinta sama kamu. Tapi ada juga walaupun dia cinta dan tertarik, bisa juga dia udah punya pasangan atau dealing sama seseorang. Yang tadi aku bilang di sini kayak ada dua feminin ya, satu maskulin. Walaupun ada seseorang gitu ya di samping dia suka sama seseorang, dan dia sebenarnya ya apa ya, jiwanya tuh ya ketariknya ke kamu sebenarnya, dan kamu pun gitu sebenarnya tahu dia masih kayak ketarik energinya kamu di sini, masih suka saling tarik menarik. Ya anggaplah di sini ada yang cinta segitiga ya, third party. Terus aku lihat sebenarnya mungkin ya penghalang-penghalang dalam hubungan kalian itulah batasan sebenarnya penghalang-penghalang di dalam hubungan kalian itulah yang menjadi batasan di antara kalian gitu. Itu kayak yang nggak bisa bikin kalian bersatu gitu, kayak susah gitu. Padahal kayak tinggal selangkah, tapi susah banget ya. Ya bisa dipastikan sih sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh kayak udah berantakan sih. Ada rasa dia pengen memperbaiki nih hubungan itu. Cuma salah satu kayak udah bye-bye aja gitu, kayak udah nggak peduli sama hubungan kalian. Dia sebenarnya ada yang tipe-tipe orang nggak peka. Iya, nggak pekaan. Kalau misalnya kamu udah punya pasangan, dia tetap tuh pengen ngedeketin kamu, pengen cari-cari perhatian ke kamu. Tapi banyak juga dari kalian memang gak peka. Ada sesuatu yang pengen dia jelasin, ungkapin, kasih kabar ke kamu. Apalagi kalau kalian ada unfinished business, dia pengen jelasin sesuatu ke kamu. Apa yang sebenarnya terjadi, perasaannya, atau apa yang dia pikirin. Iya, pengen ada yang dia sampein sih. Ada yang memendam marah atau kesel atau emosional ke kamu. Terutama kalau dia terutama kalau kalian hubungannya udah berantakan. Sebenarnya dia tuh ngelepas kamu tuh berat, tapi memiliki kamu juga berat. Nah, jadi dia bingung di tengah-tengah harus memiliki atau melepaskan sebenarnya. Ada mereka tuh yang perhatian banget ke kamu. Perhatiannya itu sampai yang kayak sering beliin kamu makanan, kasih kamu makanan, tapi bisa juga vice versa sih. Mungkin kamu juga yang perhatian kayak gitu ke dia. Perhatiannya tuh bener-bener kayak nurturing banget, kayak ngelindungi, ngerawat, ngurusin gitu, mau ya. Tapi ada juga dari kalian yang punya konflik, marah, ribut, mungkin pernah ada konflik sebelumnya. Dia tuh berusaha ini loh, kayak kalau dia punya emosi marah atau kesal sama kamu, dia berusaha kayak melupakan kekesalannya. Udah nggak usah dibahas gitu, dia kayak nggak mau ngebahas itu. Di saat dia lagi banyak merenung, di saat dia lagi banyak ngelamun, itu yang dia pikirin tuh sebenarnya kamu. Di sini juga dia masih timbang-timbang, apalagi kalau hubungan kalian udah nggak baik, udah renggang ya. Timbang-timbang tuh kayak apa dia harus mulai duluan nih komunikasi, apa dia harus hubungin kamu. Itu yang dia lagi timbang-timbang juga. Introspeksi juga iya, dia banyak introspeksi kayak sebenarnya dia salah apa ya, harus minta maaf nggak ya gitu, kayak flashback gitulah ke memori yang dulu.
dia pengen dekat, pengen bersatu sih sama kamu sebenarnya, karena dia ngerasa cocok gitu, kayak sefrekuensi sama kamu, dan dia juga tahu kamu punya feeling mungkin sama dia. Kayak ya udahlah, kita lupain aja nih apapun yang bikin kita emosi. Itu sih di dalam lubuk hatinya dia sebenarnya, tapi kan nggak tahu nih actionnya dia gimana. Dia tipe-tipe orang yang menyenangkan, cheerful sebenarnya. Kayak mungkin kalian sama-sama jiwanya kayak gitu, menyenangkan, suka happy, have fun. Ya, apa ya? Dia tipe yang kayak gitu sih sebenarnya, suka have fun. Pergi-pergi, nggak tahu kemana ya perginya. Di sini salah satu dari kalian tuh sebenarnya ada yang kayak udah sembunyi atau nggak menunjukkan diri. Jadi kayak nggak tahu kabar masing-masing itu gimana, karena emang sengaja kayak menarik diri. Tuh ada kartunya lagi yang bilang dia tuh menunggu. Dari yang kesel, marah, biasa aja, sampai marah lagi, sampai kesel lagi. Karena dari kalian banyak yang nggak komunikasi udah lama nih, atau blok-blokan udah lama banget. Dia kan menunggu kabarnya kamu. Dia suka lihat-lihat pesan terakhir kalian waktu komunikasi, chat-chat terakhir. Kalian ngomongin apa, kamu ngomong apa, dia ngomong apa gitu. Mungkin saking kangennya kali ya. Tuh dia tuh pengen adanya perubahan atau keajaiban di dalam hubungan kalian. Misalnya kalian nggak komunikasi sekarang, dia pengen adanya perubahan. Gimana sih supaya ya kamu sama dia tuh komunikasi lagi gitu, supaya hubungannya tuh baik-baik aja. Ada rasa pengen memperbaiki. Terbuka sih dia tuh ke kamu tuh, terbuka kayak apa aja mungkin dia ceritain ke kamu. Dan kalian kalau misalnya lagi deket gitu kayak dunia milik berdua, kayak bener-bener cuek aja gitu sama sekitarnya, kayak bodo amat. Dan kalau kalian lagi bareng atau berdua, banyak banget orang-orang yang syirik sama hubungan kalian. Oke, coba kita cari tahu sebenarnya apa sih yang mau dia sampaikan ke kamu gitu ya, selagi dia menunggu ini. Karena aku ngerasa banyak banget dari kalian yang gak komunikasi. Ya ada yang saling blok-blokan juga gitu. Oke, dia pengen bilang kalau I wish I had treated you better. Mungkin dia pernah ngelakuin salah ke kamu sebelumnya. Atau mungkin dia ngerasa kayak sebelumnya tuh dia nggak baik ke kamu, pernah bikin kamu sakit hati, pernah bikin kamu terluka mungkin. Nah dia berharap tuh sebenarnya seandainya aja dulu tuh dia baik ke kamu, seandainya dulu tuh dia nge-treat kamu baik, lebih baik gitu. Jadi kayak orang-orang yang ada rasa menyesal gitu, ya nggak, ada penyesalan gitu yang aku tangkap di sini ya. Ya intinya dia dulu mungkin nge-treat kamu tuh nggak baik lah, bikin kamu sedih, kecewa. Dia juga bisa ngerasain itu. Nah di sini I love you unconditionally. Sebenarnya ya gimana pun kamu, apapun kamu ya, dia suka-suka aja sama kamu, dia cinta-cinta aja sama kamu. Apa adanya kamu gitu, nggak usah ada syarat ini itu, pokoknya ya I love you lah, pokoknya ya. Di sini I wonder if you are happy with me, without me ya, without me. Jadi kayak dia tuh ini apa? Kayak bertanya-tanya, kamu tuh sebenarnya happy nggak sih tanpa dia? Kamu tuh sebenarnya hidupnya kayak gimana selama ini tanpa dia? Senang-senang aja kah, happy atau malah sedih gitu? Jadi kayak seseorang yang bertanya-tanya, sebenarnya kamu tuh sesedih kayak dia atau enggak sih? Happy atau enggak sih gitu? Kayak apa ya, jiwa-jiwa yang penasaran gitu loh, ngerti kan? Jadi bisa dibilang dia ada rasa penasaran juga, masih pengen tahu atau penasaran lah ya tentang kamu. Oke, aku lanjut lagi. Barusan tuh kayak memorinya full, aduh capek banget deh. Ya udah. Oke. Nah di sini dia tuh pengen bilang kalau yang tadi, yang sebelumnya aku ada bilang kalau kalian tuh ada yang cinta segitiga, third party, atau dekat sama beberapa orang. Jadi tuh kayak we both know I'm not the one for you, kayak ya dia tahu sebenarnya bukan dia satu-satunya aja buat kamu. Mungkin juga kamu udah punya pasangan, atau salah satu dari kalian udah dekat sama yang lain atau udah punya pasangan. Jadi ya kalian sama-sama tahu sebenarnya ya kamu atau dia itu bukan satu-satunya yang ada di hati. Mungkin ada seseorang yang lainnya juga, ada yang udah punya pasangan juga gitu ya. Sebenarnya ini menyedihkan sih, ya nggak sih?
kita dekat secara koneksi, tapi ya yang di sampingnya dia tuh bukan kamu seorang gitu kan. Aduh, baper banget deh, sedih deh ya. Nah, di sini dia tuh kayak mengambil banyak pelajaran, banyak hikmah, terutama kalau dia memang udah spiritual ya, atau spiritual awakening, udah ada kebangkitan spiritual. Dia pengen bilang kok banyak banget pelajaran hikmah yang diambil dari hubungan kalian ini, dari koneksi kalian ini, dan dia bersyukur banget katanya. Ya mungkin apa ya? Dia jadi lebih baik, atau banyak hal yang dia pelajari dari kamu, atau mungkin kamu juga sebaliknya. Jadi dia ngerasa grateful lah gitu ya untuk hubungan dan keadaan kalian ini. Nah, dia tuh pengen bilang kalau I remember every detail of that day. Entah kalian pernah bepergian bareng, entah kalian pernah hang out, spending time kemana ya. Pokoknya mungkin ada hari-hari spesial, atau ada hari-hari tertentu yang menurut dia itu spesial, atau menurut kamu sama dia spesial. Kayak apa ya, dia inget banget detailnya tuh apa aja, every single detail, every single part. Pas lagi kalian pergi ngapain atau ngapain ngapain ya. Pokoknya gitu, dia inget banget every single detailnya di pas kalian ngabisin waktu bareng-bareng gitu, atau pergi atau kemana ya. Dan di sini dia tuh pengen bilang kalau nggak tahu ya kalian masih bareng atau enggak, tapi ya menurut aku sih udah banyak dari kalian yang udah nggak bareng ya, udah kayak jauhan atau hubungannya udah renggang lah. We need to let each other go. Jadi kayak menurut dia sih perlu ya, menurut dia perlu, kita malah dia bilang kamu dan dia tuh perlu membiarkan ya satu yang lainnya pergi. Jadi kayak ini udah ada di tahap ikhlas belum sih kayaknya. Ya mungkin dia mencoba buat ikhlas, membiarkan kamu pergi, atau kamu juga sebaiknya ya ikhlas membiarkan dia pergi, atau ya udah let go aja hubungan ini gitu menurut dia tuh ya. Entah gimana dia, entah dia manipulatif atau dia memang nggak jujur-jujur banget sama kamu. Dia tuh bilang kalau sebenarnya dia menyembunyikan dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Dia menyembunyikan dari kamu. Misalnya dia masih berharap, dia masih cinta, masih sayang, kangen, rindu, dan sebagainya. Dia menyembunyikan itu semua ke kamu. Apalagi kalau dia egonya tinggi, gengsian, dia nggak mungkin kan kasih tahu itu semua ke kamu, ceritain itu semua, atau jujur-jujuran ke kamu. Nggak mungkin ya kan, impossible banget. Jadi dia tuh pengen ya udah sembunyiin aja apa yang sebenarnya terjadi sama dia, apa yang dia rasain tentang kamu. Gitu sih ya. Nah di sini I want you kayak lagunya siapa ya. Ya dia tuh masih pengen kali ya sama kamu, makanya dia kayak nungguin kabarnya kamu. Ya dia pengen deket sama kamu, masih pengen komunikasi, pengen berkabar mungkin. Iya. Nah di sini ya terakhir, I want to feel that way again. Nggak tahu apa ya sesuatu yang pengen dia rasain. Atau kalau misalnya kalian pernah punya hubungan terus udah selesai, mungkin aja dia pengen ngajak balikan, atau pengen kayak deket lagi sama kamu. Apalagi kalau dia sendirian, kesepian, single ya, mungkin dia ngerasa cuma kamu seseorang yang dia pengen banget saat ini. Dia pengen deket banget sama kamu saat ini gitu. Kayak kamu mungkin orang yang paling ngerti, orang yang paling dia ngerasa tuh kayak ya kamu lah yang dia butuhkan gitu sebenarnya. Kamu lah seseorang yang dia inginkan, kayak gitu ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Scorpio, Libra, Leo, Taurus, Gemini, Virgo, Cancer, Sagittarius, dan Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf B, E, J, Y, O, C, W, G, N, D for Dinda, C. Berarti aku yang nunggu kabar kalian.
Q, V, S, P, dan L. Oke, thank you gengs. Itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Tungguin video-video aku selanjutnya. Bye-bye.